Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan pulang menuju ke Jakarta setelah semalam naik kereta cepat Wus ya, karena ada kerjaan tiba-tiba di Bandung. Akhirnya aku kemarin tuh baru datang dari Magelang naik Agramas, turun dari bus di Terminal Pulau Gebang langsung menuju ke stasiun kereta cepat Halim. Dan siang hari ini karena kerjaan sudah selesai, aku mau balik ke Jakarta. Aku mencoba travel Bandung-Jakarta yang paling murah. Jadi kalau teman-teman buka aplikasi Traveloka, terus disortir dengan harga paling murah, inilah yang akan muncul paling atas. Ini namanya Go Shuttle. Harganya cuma Rp49.000 saja dari Bandung ke Jakarta. Lebih tepatnya Jatiwaringin sih. Nah, Jatiwaringin itu perbatasan antara Bekasi dan Jakarta. Tapi ini aku sudah berada di kantornya di Cihamplas ya. Nah, ini alamatnya teman-teman bisa lihat ya. Jalan Cihamplas nomor 42, namanya Go Shuttle. Ini ada armadanya. Ini yang berangkat jam 1 siang. Jadi sekarang jam 1 siang ya. Ini sudah ada satu armada yang standby. Kalau aku naiknya yang jam 2 siang. Ini dia untuk tiketnya. Go Shuttle Luxury Shuttle Service. Hari ini Kamis 28 Agustus jam 14.15 aku jadwalnya. Dari Bandung Cihamplas tujuan Jakarta Jatiwaringin. Ada namanya. Terus ini nomor seatnya nomor 1. Harganya Rp49.000 saja. Bayangin, Bandung Jakarta nggak sampai Rp50.000. Murah sekali. Apa aja yang kita dapat selama perjalanan dan armadanya seperti apa? Simak videonya sampai selesai. Jadi ini mohon maaf kalau agak berisik ya, karena ini posisinya benar-benar di pinggir jalan. Nah, ini berangkat yang jam 1.13.15. Ini memakai HS Premium. Wow, cakep ya. Bayangin armada seperti ini. Di sini juga bersebelahan dengan Daytrans, berangkatnya bareng dong. Luar biasa ya. Nah, jadi ini untuk kantornya Bandung Jakarta dan benar-benar cuma satu tujuan aja ya, ke Jatiwaringin. Gitu. Ada call centernya. Terus untuk kantor perwakilannya ada di dalam. Ada ruang tunggu, ada tempat untuk nge-charge juga, ada toilet, ada jajanan juga. Jadi kalau teman-teman mau sambil nunggu seperti aku, bisa sambil jajan juga. Dan di sini terparkir beberapa armadanya ya. Ada 4 yang terparkir sekarang. Tapi temasnya untuk armada atau unit yang aku naikin itu belum datang. Jadi nanti kita lihat ya, unitnya seperti apa. Apakah HS komuter seperti ini atau HS Premium seperti yang tadi berangkat. Oke teman-teman, jadi di Go Shuttle ini ada 2 kelas ya. Ada kelas yang premium dan juga ada kelas yang luxury. Nah, kalau aku tentunya dengan tarif termurah, aku dapatnya kelas yang premium ya. Kalau yang luxury itu tarifnya 115.000 kalau nggak salah. Tapi itu juga murah banget sih. Karena kalau yang lain ya, itu harganya pastinya jauh di atas Rp115.000. Aku juga bingung ya, kok bisa semurah ini ya. Ini untuk yang premium, dia ada 14 kursi, standarnya HS. Ini untuk yang luxury. Nah, kelihatan kan, ring belakangnya aja kursinya besar-besar sekali. Jadi yang luxury seperti ini, itu 8 kursi saja. Kalau yang premium, itu 14 kursi. Dan ini platnya bukan plat Bandung semua ya. Ini plat Malang, ini plat Jogja, ini plat Jepara. Tidak ada plat Bandungnya ini. 2 siang, tiba-tiba ada satu unit Pandawa 87. Nggak mungkin dong Go Shuttle pakai ini. Karena ini kursinya banyak sekali ya. Mungkin ini numpang parkir aja karena ini kan dekat sekali dengan Cihamplas ya. Mungkin hanya numpang parkir ya. Karena ini kursinya banyak sekali.
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ke depan. Nah ini yang luxury, ini yang berangkat jam 2 siang tepat. Kalau yang kita naikin 14 lewat 15 menit gitu. Tapi katanya unitnya belum datang yang aku naikin ya. Makanya pas datang unit ini aku kaget. Masa iya kita dapetnya yang ini? Ya, sekarang jam 2 lewat 9 menit. Ini yang luxury siap diberangkatkan. Jadi ini mobil Pandawa 87 dimundurkan supaya dia bisa berangkat. Nah, ini aku belum tahu nih yang jam 2.15 yang akan aku naikin yang mana mobilnya. Kalau sampai yang ini sih lucu juga nih. Ternyata ini teman-teman mobil yang akan kita naiki. Ya ampun, dia parkir di sini tadi. Nah, ini perbedaannya dengan Hiace komuter yang lain adalah ini spionnya kotak. Ini spionnya kotak dan ini unitnya termasuk unit baru. Platnya itu 2029. Oh, ya. Kalau yang lain kan spionnya masih seperti ini. Ya, jadi ini dia mobil yang akan aku naiki ya. Dari Cihamplas menuju ke Jatiwaringin. Nah, mobilnya sih kelihatannya bagus ya. Dan masih tergolong baru tuh lihat, 29 platnya. Jadi 2024 harusnya ini. Dan aku dapat kursi depan ya, nomor 1 paling depan, 2 sampai 14 di belakang. Karena ini total ada 14 kursi. Standarnya Hiace lah kalau ini. Ini langsung naik penumpangnya. Ya, kita langsung naik juga. Ya, ini untuk penumpang-penumpang yang menaruh barang bisa diletakkan di belakang ya. Walaupun bagasinya ini tergolong sempit sekali di bagian belakangnya. Jadi yang bisa dibawa ke depan ya silahkan dibawa ke depan saja. Nah, ini untuk aku duduknya di samping driver. Jadi aku duduk paling depan dan tarifnya tentunya sama ya, 49.000. Ya, sekarang jam 2 lewat 14 menit. Ini kita siap untuk diberangkatkan. Dan ini di bagian dashboardnya itu seperti biasa ya. Standarnya dari Hiace, di sebelah sini ada AC. Begitu juga untuk di sebelah kirinya ada AC yang bisa kita arahkan arah anginnya. Terus juga ini ada head unit yang sepertinya tidak pernah dipakai ya. Sampai berdebu gitu loh. Nah, ini drivernya sudah masuk, jadi kita sudah siap berangkat. Seperti biasa untuk tas aku taruh bawah sana. Dan oke, ini kita diberangkatkan. On time sekali ya, jam 14 lewat 15 menit. Dan ini agak susah keluar dari kantornya karena ini ramai sekali ya. Ini Cihamplas teman-teman. Buat teman-teman yang belum pernah ke Cihamplas, di sini tuh kayak pusat perbelanjaan gitu loh. Jadi Cihamplas itu mungkin bisa dibilang salah satu tempat yang teman-teman wajib kunjungi kalau ke Bandung. By the way, perjalanan dari Bandung Cihamplas menuju ke Jakarta Jatiwaringin ya, itu sekitar 3 jam perjalanan dalam keadaan normal. Itu belum termasuk macet-macetnya ya. Yang luar biasa dari Go Shuttle ini, tarifnya murah sekali, udah gitu tidak ada pemberhentian lagi teman-teman. Jadi dari kantornya Go Shuttle di Cihamplas tadi, itu kita benar-benar direct langsung ke Go Shuttle yang ada di Jatiwaringin. Tapi memang hampir semua shuttle yang ada di Bandung menuju ke Jakarta memang seperti itu sih. Jadi benar-benar direct aja. Nggak ada berhenti-berhentinya. Paling pun kalau ada berhenti itu di 1 atau 2 tempat aja dan itu pun tidak lama. Contohnya kalau yang pernah aku naikin ya, dia dari mana namanya, dari kantornya itu ada berjemput di Pasteur, habis itu langsung masuk tol gitu. Ya, 5 menit kita berangkat, ini kita langsung bertemu dengan kemacetan ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu mungkin ya, kalau kota termacet di Indonesia itu adalah kota Bandung. Jakarta itu tidak, Jakarta kelima. Apalagi kalau di hari weekend ya, Bandung itu benar-benar lumayan banget sih macetnya. Apalagi sekarang kita berada di jalan yang kecil ya, dan di depannya itu kayaknya persimpangan gitu. Jadi ya beginilah.
Nah, ini dia untuk ujung macetnya. Jadi macetnya itu gara-gara kita belok kiri ya, terus di depannya itu langsung bertemu dengan lampu merah. Nah, lampu merah di sini tuh lama, makanya kemacetannya itu sampai ke jalan di dalam tadi gitu teman-teman. Jadi ini kalau kita kena lampu merah di sini bakal lama nih berhentinya. Ini persimpangan kalau ke kiri itu ke arah stasiun Bandung, terus juga Pasir Kaliki kalau aku nggak salah ya. Ini kita lurus, ini menuju ke Paster. Jadi kita nanti masuknya di gerbang tol Paster. Iya, menuju ke gerbang tol Paster ini sudah macet sekali, ya ampun. Dan macetnya tuh bener-bener rata ya teman-teman. Dari kita keluar kantornya Go Shuttle itu udah mulai padat. Terus tadi mau keluar lampu merah yang Dago itu juga padat. Ini di Paster juga macet banget dan lihat tuh sampai ujung tuh macetnya ya. Tapi ini lampu merah juga sih. By the way, di Paster ini ada banyak sekali kantor-kantor perwakilan dari shuttle-shuttle. Mungkin di atas 10 perusahaan shuttle mungkin lebih ya yang ada di Paster ini. Karena Paster ini emang salah satu keramaian di kota Bandung. Iya, akhirnya kita sudah melewati kemacetan tadi ya. Ada lampu merah dan ini bisa dilihat dari lawan arah ya. Itu macetnya luar biasa banget. Di sini kalau weekend ampun teman-teman. Mungkin dari exit tol Paster sampai ke lampu merah tadi 1 jam mungkin ada kalau weekend. Ini hari biasa aja kayak gini macetnya. Kebayang nggak kalau weekend seperti apa macetnya di sini? Nah itulah mengapa Bandung dinobatkan menjadi kota paling macet se-Indonesia. Nah ini kalau kita ya dari arah Bandung itu untuk masuk gerbang tolnya nanti di depan ya. Kalau ini gerbang tol untuk orang-orang yang dari arah Jakarta. Akhirnya kita masuk jalan tol juga. Bayangin, dari kantornya Go Shuttle sampai gerbang tol Paster aja itu kita sudah menghabiskan waktu 30 menit. 30 menit itu kalau di jalan tol kita bisa jalan sejauh 20 km mungkin ya, kurang lebih. Seperti biasa, sama dengan travel-travel lainnya ya. Ini kita masuk ke dalam rest area kilometer 97. Ini masuknya Purwakarta ya, kalau aku nggak salah ya. Ini rest area favorit ya, buat pengendara dari arah Bandung menuju ke Jakarta. Karena ini rest area yang lengkap sekali. Terus di sini kita akan melakukan pengisian bahan bakar. Oke, setelah berhenti kurang lebih 10 menit ya, karena ini penumpangnya cukup lama tadi ke toilet. Kita melanjutkan perjalanan kembali. By the way, masjid di rest area kilometer 97 ini bagus banget loh teman-teman. Ya, kalau teman-teman udah pernah mampir ke sini silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kita lanjut jalan lagi. Nanti kita tentunya akan lewat jalan tol layang MBZ ya. Kita bisa lewat atas nantinya.
Ya, ini di kilometer 69 ada perbaikan jalan dan perbaikannya ini ada di tengah ya teman-teman. Jadi hati-hati kalau teman-teman lewat jalan tol Cipularang ini di kilometer 69 arah Jakarta ya. Karena perbaikannya ada di tengah-tengah nih. Kalau malam nggak kelihatan loh ini. Akhirnya kita join juga ke jalan tol Cikampek ya. Jadi kalau udah sampai sini itu cepet banget sih teman-teman. Cuman memang untuk Go Shuttle ini sejujurnya untuk speednya itu kurang banget. Kita tuh dari tadi di jalan tol Cipularang itu cuma sekitar 80 km per jam saja untuk rata-rata kecepatannya. Nah ini sekarang di depan kita ada bus pariwisata asal Lampung ya, namanya Kensia Trans. Keren loh ini busnya. Wah, ini hujannya makin besar aja nih dan kelihatan di depan itu ya makin gelap. Kayaknya di depan nanti makin besar lagi hujannya. Memasuki wilayah Bekasi, lah tiba-tiba di sini cerah banget dan jalanannya kering dong. Bisa begitu ya, padahal tadi di Karawang sampai Cikarang itu hujannya besar banget. Tapi ini kita di Bekasi udah cerah, bahkan awan mendungnya nyaris tidak ada di sini. Dan wah, kita berpapasan dengan kereta cepat WUS ini dari Jakarta menuju ke Bandung. Wah, kalau di sini paling speednya sekitar 150 km per jam. Ini dia kita exit di sini, Pondok Gede, Jatiwaringin, Pondok Kelapa. Jatiwaringin ini dia ada di dua provinsi teman-teman, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman lihat ya wilayahnya Jatiwaringin itu terbagi dua gitu. Ada yang Bekasi dan juga ada yang Jakarta. Tapi untuk pool atau kantornya dari Go Shuttle itu masuknya yang Jakarta. Di sini tuh macetnya horor juga teman-teman. Apalagi kalau jam-jam segini ya. Ini kan jam pulang kerja ya. Teman-teman perhatiin aja di sebelah kanan dari arah lawan. Ini macetnya panjang banget. Bahkan macetnya bisa sampai Kalimalang yang di atasnya itu jalan tol Becakayu. Nah, jadi kalau sore di sini juga sangat-sangat horor teman-teman macetnya. Ternyata di sini ya, di Bandung itu bersebelahan dengan Daytrans, di sini juga bersebelahan dengan Daytrans dan juga bisa shuttle Bhinneka Sangkuriang. Nah, untuk Go Shuttle itu masih di depan lagi. Ini dia teman-teman, ternyata kantornya masuk ke dalam SPBU yang mana ini bersama dengan Jakal Holidays. Bener-bener bersebelahan persis ya. Ini dia kita sampai dan ini yang HS Premium berangkat 1 jam sebelum kita. Sekarang dia mau berangkat lagi kembali ke Bandung. Oke teman-teman, jadi seperti itulah perjalanan singkat kita dari Bandung menuju ke Jakarta naik travel dengan tarif paling murah, tidak sampai Rp50.000.
Dan ini dia benar-benar di dalam SPBU, tapi SPBU-nya lega, luas gitu ya. Terus ini yang HS Premio, dia langsung berangkat lagi menuju ke Bandung. Jadi kalau travel Jakarta-Bandung itu satu hari bisa 2 PP lebih loh teman-teman. Luar biasa banget ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan sekarang aku melanjutkan perjalanan kembali menuju ke rumah, yang pastinya naik Transjakarta di jam pulang kantor.